teman-teman, kita akan bahas topik selanjutnya tentang perjanjian Renville. Teman saya boleh dipersilakan masuk dalam ruangan. Oke, di sini udah ada teman saya yang akan membahas tentang perjanjian Renville. Untuk teman saya boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai tanggal 17 Januari 1948 di geladak kapal perang Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Jakarta. Perjanjian ini ditengahi oleh 3 komisi negara yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Isi perjanjian ini itu berisi tentang batas wilayah negara Indonesia dan Belanda yang biasa disebut dengan garis Van Mook. Nah, membahas mengenai perjanjian-perjanjian ini, tentunya ada wakil-wakil dari Indonesia maupun Belanda yang ikut hadir untuk membahas perjanjian ini. Siapa aja sih tokoh-tokoh dari Indonesia maupun dari Belanda yang ikut serta dalam perjanjian Renville pada saat itu? Tokoh-tokoh dari Indonesia yang hadir dalam delegasi ini yaitu ada Amir Syarifuddin dan Ali Sastro Amijoyo, maupun dari Belanda ada Rajiman Abdul Qadir Wijoyo Atmojo dan Saumuk. Adapun dari PBB yang mewakili sebagai mediator yaitu ada Frank Graham dan Paul Panjelan. Nah, kalau ngebahas tentang tokoh-tokoh yang hadir, pastinya ada hasil keputusan dong dari perjanjian ini. Hasil keputusan dari perjanjian ini apa aja sih? Hasil keputusan dari perjanjian ini itu ada Belanda itu menyetujui bahwa Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera itu wilayah Indonesia, dan menyetujui garis demarkasi yang memisahkan antara negara Indonesia dan wilayah Belanda. Terus yang ketiga itu memukul mundur semua TNI dari daerah-daerah yang dikantonginya yaitu daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Oke, kita udah ngebahas tentang perjanjian Renville. Sebelumnya makasih buat Irfan udah ngebahas sedikit tentang perjanjian ini. Oke, tadi kita udah ngebahas sedikit tentang perjanjian Renville. Kita bakal bahas topik selanjutnya yaitu tentang perjanjian Romoyen yang akan dibahas oleh teman saya. Untuk teman saya boleh dipersilakan masuk ke dalam ruangan. Oke, di samping saya ini udah ada teman saya yang akan membahas tentang perjanjian Romoyen. Untuk teman saya boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, nama saya Waryono. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian Romoyen. Perjanjian Romoyen merupakan perjanjian antara negara Belanda dan Indonesia untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan sebelum diadakan KMB. Dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta, diawasi oleh UNSI atau United Nations Commission Indonesia. Pemberian nama diambil dari kedua belah pihak yaitu Muhammad Rom dan Dr. J. Herman Van Royen. Latar belakang terbentuknya perjanjian Romoyen. Satu, adanya serangan Belanda ke Yogyakarta dan Belanda menahan para pemimpin Indonesia yang memenuhi kecaman dan dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan Dewan PBB. Perwakilan Indonesia ada Dr. Supomo, Insinyur Juanda, dan Muhammad Rom. Perwakilan Belanda ada Dr. J. Herman Van Royen, Dr. Jacob, dan Dr. Gede. Jalan perundingan di awal pertemuan mengalami jalan buntu dikarenakan kedua belah pihak bersekutu terhadap kemauannya masing-masing. Maka daripada itu Indonesia menghadirkan Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, dari perjanjian ini pastinya kan ada tujuan-tujuan dong kenapa perjanjian ini dilaksanakan.
Aku mau nanya, perjanjian ini dilaksanakan tuh tujuannya untuk apa sih? Apa sih yang mau dicapai? Tujuannya itu untuk meredakan situasi Indonesia karena agresi militer Belanda II. Pada tanggal 7 Mei 1949, kedua belah pihak sepakat mengeluarkan pendapatnya masing-masing yang kemudian diterapkan sebagai isi dari perjanjian Rambouillet tersebut. Hasil dari perjanjian Rambouillet tersebut ada dua, yaitu Indonesia menghentikan perang gerilya dan pemerintah RI akan mengadili KMB. Dampak perjanjian Rambouillet tersebut ada dua juga, yaitu gencatan senjata Indonesia dan Belanda dan diadakannya KMB di daerah Belanda. Oke, kita udah mendengar nih penjelasan dari Waryono tentang perjanjian Rambouillet. Makasih untuk Waryono udah ngebahas sedikit tentang perjanjian Rambouillet ini. Oke, setelah mendengar penjelasan tentang perjanjian Rambouillet, kita bakal lanjut ke topik terakhir nih yang bakal dibawa oleh teman kita, yaitu tentang konferensi meja bundar. Untuk teman saya boleh dipersilakan memasuki ruangan. Teman-teman, di samping saya udah ada nih teman saya yang akan membahas sedikit tentang konferensi meja bundar. Untuk teman saya boleh dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alwi Fahri Putra Ardi. Saya akan membahas tentang perundingan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar adalah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda untuk meraih kedaulatan negara. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 dan dilanjutkan pada tanggal 27 Desember 1949 merupakan penyerahan kedaulatan Belanda ke Republik Indonesia Serikat. Indonesia berhasil mendesak Belanda keluar dari wilayah Republik Indonesia dan pengakuan kedaulatan. Nah, ngebahas tentang konferensi meja bundar ini, pastinya kan ada pihak-pihak yang mewakili Indonesia maupun Belanda. Siapa aja sih tokoh-tokoh yang mewakili Indonesia maupun Belanda dalam konferensi meja bundar pada saat itu? Dalam mewakili konferensi meja bundar Indonesia ada Muhammad Hatta sebagai ketua delegasi Indonesia dan Sultan Hamid II sebagai ketua delegasi WFO atau Pertemuan Musyawarah Federal. Dan dari Belanda ada Mr. Van Marserversen sebagai ketua delegasi dari Belanda dan Kritselai dari UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Oke, kan kita udah tahu nih siapa aja tokoh-tokoh yang mewakili Indonesia maupun Belanda. Nah, pasti kan kalau dalam konferensi ini ada tujuan yang mau dicapai dong. Tujuan yang mau dicapai itu apa sih? Tujuan dilakukannya konferensi meja bundar adalah untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan jalan diplomasi. Nah, teman-teman, kita udah dengar penjelasan tentang konferensi meja bundar. Sebelumnya untuk Hisar, makasih udah ngejelasin sedikit tentang konferensi meja bundar. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih di penghujung acara. Gimana teman-teman, udah pada paham belum sama apa yang dijelasin oleh teman-teman aku? Pada intinya kita harus terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai kemerdekaan kita ini dijajah kembali oleh para penjajah dari negara manapun itu. Kita harus terus bersatu untuk melawan berbagai macam ancaman yang akan menggoyahkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya aku mau minta maaf untuk teman-teman jika teman-temanku ataupun aku mempunyai kesalahan-kesalahan kata, dan makasih udah nonton dari awal sampai akhir acara yang aku bawa. Aku pamit undur diri. Makasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.